Bicara soal Bali selalu tidak ada habisnya. Mulai dari wisatanya hingga budayanya yang masih kental meski sudah menjadi destinasi wisata dunia. Dan kali ini, pemberhentian pertama saya ada di Sanggar Sari Wisata Budaya, Gianyar, Bali. Kira-kira ada apa ya? Nah, udah nggak asing kan kalian sama pertunjukan seni yang satu ini? Barong. Beberapa wilayah di Indonesia punya ciri khas barongnya masing-masing, termasuk Bali. Ini namanya barong kris. Dinamai barong kris karena daya tarik dalam pertunjukan ini bukan hanya barongnya saja, tapi atraksi menggunakan kris juga. Good morning. Sebelumnya, saya mau cerita-cerita dikit ya sama Pak Nyoman, salah satu seniman yang sudah lama tampil di sanggar ini. Permisi Pak Nyoman. Iya. Saya Selamat Yaksa. pagi. Iya. Nah, Pak, saya ini jauh-jauh datang ke Bali mau nonton nih Pak pertunjukan barong kris sendiri. Tapi sebelumnya kan mungkin pada belum tahu nih sejarah barong sendiri kayak gimana sih Pak ceritanya buat masyarakat Bali. Jadi barong di Bali itu mungkin ada pengaruhnya dengan barong yang ada di Cina gitu. Jadi tidak setiap hari tamu itu bisa melihat barong karena barong hanya bisa dipertunjukkan ketika ada upacara, misalnya sebulan 2 kali tiap-tiap 15 hari sekali. Disakralkan. Disakralkan, karena disakralkan. Untuk mengupayakan itu muncullah ada pertunjukan barong, dibuatkan dari barong yang non sakral agar bisa disajikan tiap hari. Tuh, rame kan? Biasanya pertunjukan ini berlangsung selama 1 jam, menceritakan pertarungan antara barong sebagai penggambaran kebajikan melawan Rangda, si kebatilan. Pementasan dibuka dengan adegan barong bersama temannya, si monyet, yang terlibat pertikaian dengan beberapa perampok. Keren ya? Tapi selain Pak Nyoman yang ikut bermain, masih banyak juga karakter lain di dalamnya. Seperti Patih, Dewi Kunti, Burung, dan ini dia para pengikut barong bersenjatakan keris menunjukkan kekebalannya. Mereka muncul di adegan penutup setelah pertarungannya dengan Rangda bersama barong.
Barong sendiri nggak sembarangan loh dibikinnya, karena termasuk kebudayaan yang disakralkan dari dulu hingga sekarang. Pengrajinnya pun nggak sembarangan. Salah satunya kayak Pak Coraka. Beliau sudah lama menjadi pengrajin barong. Kalau kata orang Bali, Pak Co ini punya taksu atau keahlian yang emang udah kental dalam dirinya. Beliau merupakan generasi ke-6 yang melanjutkan adat keluarganya sebagai pengrajin barong. Pak Co masih turun langsung untuk membuat barong-barong miliknya. Meski dulu sempat membuat barong untuk diperjualbelikan, kini beliau hanya membuat barong sakral saja, atau barong yang dipakai untuk acara keagamaan. Jadi nggak sembarangan, kayu yang dipakai pun nggak asal, kayu pule namanya. Walaupun kayu ini tahan lama, namun lebih mudah dibentuk dibandingkan kayu pada umumnya. Pak Co nggak sendirian kok. Untuk bagian lain seperti hiasan kalung barong, pengecatan, hingga pembuatan badan, dipercayakan pada rekan-rekan lainnya. Termasuk ini, rambut rangda, salah satu aksesoris penting yang dipakaikan di topeng rangda. Sosial tuh beli. Beli, ini lagi bikin apa beli? Ya, bikin bulu rangda. Oh, bikin rangda. Oh. Nah, ini dari apa beli kalau boleh tahu? Nah, ini dari bulu domba bisa, bulu jaran juga bisa. Oh, jadi emang bulu binatang beneran ya? Iya. Ini saya bantuin boleh beli? Ini Boleh, satu boleh, yang nganggur. boleh. Untuk bikin rambut semacam ini ya juga gampang-gampang susah. Susahnya ya ketika mengikatkan rambut kuda satu persatu hingga akhirnya tertata rapi seperti ini nih. Intinya sih harus sabar. Bisa dibilang sebagian besar waktu beli-beli ini sama Pak Co memang dihabiskan untuk membuat barong. Biasanya 3 bulan mereka habiskan untuk menghasilkan satu set barong. Dari barong bangkung, babi, cat, hingga barong macan, semua bisa. Semua dikerjakan dengan teliti guna hasilkan karya yang punya nilai seni tinggi. Seperti yang saya bilang sebelumnya, Bali emang udah jadi tujuan banyak wisatawan mancanegara. Gak aneh, di samping tradisinya, ada juga budaya modern yang berakulturasi dengan budaya tradisional. Kayak mempatigan atau gulat lumpur khas Bali. Mempatigan sendiri artinya saling membanting. Banyak pertunjukan hingga kegiatan seru lainnya yang bisa kalian nikmati di sini. Kayak ini, tarian khas Mempatigan. Tarian yang interaktif dan semangat jadi pembuka yang pas untuk makin akrab sama para tamu. Habis disambut, sebelum mulai kegiatan, wisatawan diajak pemanasan dulu kayak gini nih. Belum mulai gulatnya aja udah seru duluan. Dan kalau udah pemanasan berarti saatnya ke sawah. Pas banget saya datang di waktu mereka mau mulai kegiatan di lumpur. Beli Komang. Weh. Apa kabar? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ketemu sama Beli Komang, saya diajak langsung nih buat gabung. Udah siap? Sabar. Wajib hukumnya buat para tamu dicat dulu macam ini. Setelahnya, kita dikasih masing-masing satu topeng untuk diwarnai sendiri dan kemudian dipakai nantinya. Sebelum
melakukan nanti memperhatikan sendiri, ini kita dikasih kesempatan untuk mewarnai topeng kita masing-masing untuk menggambarkan ekspresi kita tersendiri. Jadi bakal beda-beda nih topeng satu sama yang lain. Badan udah dicat, topeng udah siap. Saatnya masuk lumpur. Dibuka dengan lomba lari, hawa kompetisi udah langsung kerasa nih. Tapi belum lama masuk lumpur, kita udah langsung diajarin untuk memanah. Dilanjut pertandingan antar wisatawan. Para tamu akan dibagi menjadi 2 tim yang akan saling memanah dilindungi 1 orang di depan. Tenang, ujung panah yang dipakai udah dilindungi busa kok. Dan wajah kita pun sudah terlindungi topeng yang kita warnai sebelumnya. Seru banget. Bakti. Gak dikasih waktu istirahat, kita langsung diajak gulat. Tapi karena emang ini yang ditunggu-tunggu, jadi sikat. Gak lupa memberi arahan serta trik bergulat. Saya udah gak sabar nih nyobain olahraga khas Bali yang satu ini. Dimulai dari lawan Blibli di sini. Wisatawan luar sampai akhirnya dikeroyok pun saya jabanin. Tapi ya nggak sekali juga, saya bolak-balik dibanting ke lumpur. Jelas kan kok, ukurannya juga beda. Capek? Tunggu dulu. Masih ada satu lagi nih kegiatan unik sebelum bisa istirahat. Melatih ketenangan sambil ditaruh bebek di atas kepala. Yoga bebek namanya. Nah, kalau bisa kayak gini nih, berarti kalian udah mencapai harmoni namanya. Hah, bisa aja. Udah capek? Ngos-ngosan? Saatnya sauna. Lumpur sama. Manggul. Meski kegiatan sebelumnya udah menguras tenaga, ada fasilitas sauna juga nih yang disediakan buat ngilangin capek-capek sebelumnya. Pranayama. Setelah sauna, kita juga langsung disiram dengan air bunga dan makin pas sembari diiringi musik yoga kayak gini. Emang jadi penutup yang pas buat kegiatan saya dari pagi sampai sore. Kapan-kapan Legang su. Kalau tadi yang saya ikutin udah nguras tenaga, kali ini saya mau santai-santai aja sambil mampir ke Sanggar Budaya nikmatin tarian khas Bali. Ada di Balai Room Stage, di sini tempat terlahirnya penari-penari cantik Bali. Pak Gede sendiri sudah lama mengajar tari, sejak tahun 2000-an. Dibangun oleh sang ayah
Sanggar Balairung sudah ada sejak zaman Belanda. Hingga akhirnya Pak Gede meneruskannya. Dia sendiri sebenarnya seorang arsitek loh. Tapi keterampilan menarinya gak kalah hebat. Di Balairung ini juga dibuka untuk umum loh secara reguler untuk pertunjukan tarinya. Seperti tari legong ini. Legong sendiri berasal dari kata leg, yang artinya gerak tari yang lentur. Sedangkan gong artinya gamelan. Makanya tari legong bisa dibilang salah satu tarian yang rumit. Gerakan mata khas Bali jadi salah satu daya tariknya. Ini namanya Santi. Dia udah sejak kecil latihan sama Pak Gede. Bersama teman-temannya, dia udah sering banget tampil di depan tamu-tamu penting. Keren ya, masih muda tapi udah peduli sama budayanya sendiri. Sudah ada sejak zaman penjajahan, ada cerita juga nih dari Pak Gede soal sejarah sanggarnya dengan presiden pertama. Ya setidaknya secara garis besarnya Bapak itu memulai tur ke luar negeri dipercaya oleh waktu itu zaman penjajahan tahun 1931 ke Expo Paris. Tanggung jawab saya sebagai generasi penerus, apa sih yang saya bisa perbuat untuk semua para generasi muda, bukan merupakan tanggung jawab saya sendiri. Ayo kita bersama lestarikanlah seni budaya masing-masing. Karena bukan di Bali saja, di setiap daerah itu semua mempunyai seni budaya. Agar kita tetap kaya, mempunyai jati diri bahwa kita merupakan bangsa yang kuat dengan seni budayanya. Seperti itu. Tuh, Pak Gede dengan umur serta kesuksesannya saja masih mau dan semangat untuk terus menjaga budaya tanah kelahirannya. Dan gak cuma memperkaya dirinya sendiri, generasi-generasi muda kayak Santi dan teman-temannya juga gak luput dari perhatian beliau. Jadi udah gak ada lagi lah ya kata gak peduli buat kita sebagai generasi yang punya masa depan serta tanggung jawab lebih besar terhadap lestarinya budaya kita sendiri. Datang ke Bali tapi nggak lihat pertunjukan kecak? Belum sah namanya. Dan siapa coba yang nggak tahu pertunjukan Far Kecak Uluwatu, tempat yang saya kunjungi kali ini. Pertunjukannya biasa digelar sore menjelang malam, tapi baru telat 10 menit saya udah nggak bagian kursi. Tuh, lihat aja antusiasnya. Tari kecak berasal dari tarian sakral yang disebut tari Sanghyang. Tidak diiringi musik, tarian ini diiringi paduan suara dari sekitar 70 orang laki-laki. Pada tarian ini, dipercaya para penari akan dimasuki roh untuk berkomunikasi dengan dewa ketika akan menerima sabda. Pertunjukan kali ini bercerita mengenai kisah Sinta yang diculik oleh Rahwana, yang kemudian diselamatkan oleh Hanoman. Pertunjukan berlangsung selama 1 jam, ditutup dengan adegan Hanoman yang diikat dalam lingkaran api. Setelah saya lihat kecak, perut saya minta diisi. Melipir ke South Beach House nama tempatnya, saya udah janjian sama teman buat makan bareng sembari nonton pertunjukan lain yang identik sama hiburan malam di Bali. Ini nih, fire dance. Di sini sesekali memang ada pertunjukan fire. Keren banget pokoknya. Sampai bingung mau makan dulu atau nonton fire dance-nya.
Tapi kayaknya gabung sama mereka pas latihan lebih seru nih. Dan kebetulan katanya sih besok mereka ada jadwal latihan. Tempatnya juga nggak terlalu jauh kok dari sini. Nah kalau tadi kita sebelumnya udah lihat budaya atau pertunjukan yang masih kental dengan adat yang ada di Bali, yaitu kecak. Sekarang saya mau lihat pertunjukan yang juga banyak ditemukan di Bali, tapi lebih modern, tapi juga dekat dengan api. Sebelah saya ada Bli Dede yang bakal cerita nih soal apa yang lagi dikerjain sekarang. Nah Bli, sekarang lagi ngapain Bli? Ini kita lagi latihan nari api, double staff. Kalau yang itu lahop, kalau ini dragon, namanya dragon staff. Banyak sih alatnya, tapi ini cuma seberapa aja. Kayak yang Bli Dede bilang, emang banyak banget alatnya, dimana tiap alat membutuhkan trik tersendiri dalam memainkannya. Saya aja masih susah payah untuk bisa lentur memainkan staff atau tongkat, yang padahal merupakan alat paling sederhana. Sabar ya Bli. TM Fire sendiri dibentuk sejak tahun 2000-an. Wajar aja kalau Bli Dede beserta teman-temannya udah lihai memainkan berbagai alat fire dance. Kayak pertunjukan sebelumnya, biasanya dalam satu kali main dibutuhkan minimal 5 orang. Karena kebetulan lagi banyak orang, langsung aja yuk kita lihat mereka unjuk kebolehan satu persatu. Tapi harus hati-hati loh ya, buat para pemula harus tetap ditemani oleh yang ahli sebelum akhirnya bisa jago sekaligus anggun ketika bermain fire dance. Bali, satu lagi bukti betapa kayanya Indonesia. Tradisi juga budaya tidak hanya dicintai warganya, melainkan masyarakat mancanegara yang terus meninggalkan kesan bahwa Indonesia bagus!